wabarakatuh. Sahabat UAP TV, selamat bergabung dalam channel UAP TV dalam program Ada Apa Ya? Nah, bagaimana sih cara untuk meningkatkan imunitas tubuh agar kita terhindar dari virus corona ini? Saat ini bersama saya sudah ada pakar gizi dari Universitas Aisyah Pringsewu. Ada Ibu Wiwi Febriani, Sarjana Gizi Magister Science. Selamat datang Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Bu sudah hadir di studio UAP TV. Dan kali ini kita akan melakukan bincang-bincang nih Bu. Nah Bu, sekarang ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat UAP atau mungkin dari luar sana ya Bu terkait bagaimana cara mencegah penyakit COVID-19 ini. Nah, bagaimana sih Bu cara mencegahnya jika dilihat dari sudut pandang gizi Bu? Oh ya, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang gizi, hal yang paling utama adalah kita harus makan yang bergizi seimbang. Jadi dengan kita makan yang bergizi seimbang, itu dapat mencegah terjadinya penularan virus, khususnya dalam hal ini adalah virus corona. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kalau kita lihat dari ranah gizi adalah yang pertama tadi makan makanan yang bergizi seimbang. Yang kedua, cukup minum. Jadi sesuai dengan anjuran pada pedoman gizi seimbang, maka minumlah 2 liter per hari, atau kalau kita setarakan itu sekitar 8 gelas per hari lah ya, jadi sekitar 1 gelas yang ukuran sedang. Kemudian harus mulai membatasi tuh penggunaan gula, garam, dan lemak. Dan yang pasti saat ini tuh karena kita disuruh WFH ya, sebaiknya kita masak yang fresh, jadi kita masak sendiri di rumah kayak gitu. Jangan kita dikit-dikit beli keluar. Kenapa? Karena berbahaya juga kalau terjadi kontaminasi kan. Seandainya pun kita harus untuk beli di luar, maka sebaiknya kita menghindari terjadinya kontak fisik. Oke. Ngomong-ngomong tentang istirahat tadi ya Bu, jam tidur itu juga bermasalah nggak sih Bu? Iya, jam tidur merupakan sesuatu yang berpengaruh juga ya. Jadi sebaiknya kita juga harus tidur yang cukup, karena dengan tidur yang cukup juga dapat menjaga imunitas tubuh kita. Ketika imunitas tubuh kita itu baik, maka kita juga tadi dapat menangkal atau dapat mencegahlah terjadinya penularan virus. Oke, banyak juga sih ya Bu yang bilang kalau imunitas tubuh kita kuat, virus itu bakal kebal dengan sendirinya ya Bu ya? Ya, betul. Jadi makanya tadi ketika kita itu yang namanya imunitas itu adalah kalau kita di Indonesia gitu ya, negara itu bisa kita bilang sebagai tentara. Jadi kalau tentara di dalam tubuh kita adalah imunitas tubuh, yang dalam hal ini kita bicara adalah antibodi tubuh kita. Jadi ketika imunitas kita baik, maka tentara di dalam tubuh kita baik, maka pasti kita dalam kondisi yang fit sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih ya Bu, apa saja sih Bu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kekebalan tubuh kita Bu? Iya, jadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kekebalan tubuh kita. Yang pertama pastinya kita harus makan, yang pertama tadi kita harus makan dengan bergizi yang seimbang. Nah, makan bergizi seimbang ini apa maksudnya? Artinya bukan jumlahnya yang banyak, tetapi variasi dari kandungan gizinya yang beragam. Kemudian yang kedua itu jangan lupa untuk berolahraga secara rutin. Artinya kita harus beraktivitas fisik tetap, meskipun kita disuruh WFH nih ya di rumah, tapi banyaklah beberapa aktivitas fisik yang harus tetap kita lakukan kayak gitu. Kemudian yang ketiga harus dapat mengelola stres. Artinya kalau tubuh kita ini stres, daya tahan tubuh kita itu juga akan berkurang, sehingga tolonglah kita itu jangan selalu negative thinking kayak gitu ya. Kita harus untuk positive thinking. Jadi ketika kita berpikiran positif, kita tidak stres, maka itu juga akan membantu daya tahan tubuh kita itu lebih baik. Kemudian yang keempat, istirahat yang cukup, seperti yang tadi kata Bu Ikna ya. Jadi kita harus cukup istirahat, artinya jangan sering begadang, kemudian kayak gitulah yang tidak ada gunanya kayak gitu ya. Jadi ketika kita istirahat cukup, juga kita menurunkan tingkat stres kita, sehingga daya tahan tubuh kita juga akan menjadi lebih baik. Dan yang kelima itu kita mengonsumsi suplemen jika dibutuhkan. Jadi sebenarnya banyak orang tuh menyarankan minum suplemen. Sebenarnya suplemen itu kita minum ketika kita butuh. Nah, butuhnya itu saat kapan? Saat kita merasa tubuh kita ini kurang enak kayak gitu ya, agak flu, agak demam. Nah, berarti itu memang kita merasa butuh ya, artinya tubuh kita butuh suplemen lebih, sehingga itu kita konsumsi. Tapi kalau misalkan dalam kondisi seperti ini, seperti Ibu Ikna, seperti saya yang lagi sehat, maka tidak usah, kita cukup mendapatkan berbagai macam zat gizi itu dari makanan yang kita makan.
Ya. Jadi yang terutama itu memang harus di makanan itu ya Bu ya? Iya, Harus jadi seimbang. betul. Jadi kalau kita orang gizi kita jarang ngomong suplemen biasanya. Jadi kita tuh bagaimanapun caranya kita bisa mengonsumsi berbagai macam zat gizi kita peroleh dari fresh food. Artinya dari makanan ya, dari sayur, buah, lauk dan seterusnya ya. Selanjutnya nih Bu, tadi kan dikatakan bahwa untuk meningkatkan imunitas tubuh itu kita harus makan makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, kita kan mungkin banyak yang belum tahu nih ya Bu, makanan yang bergizi dan seimbang itu makanan yang seperti apa sih Bu? Oke, baik. Jadi ini mungkin ya yang perlu saya share juga ke teman-teman di rumah juga ya. Jadi ada di dalam gizi itu adalah tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang ini nanti mungkin teman-teman di rumah bisa mulai searching di Google apa itu tumpeng gizi seimbang. Nah, di situ ada anjuran makan kita dalam satu hari. Jadi di situ berapa banyak kita harus makan makanan sumber karbohidrat, berapa banyak kita harus makan makanan yang sumber protein dan seterusnya. Jadi sebagai contoh paling bawah itu ada makanan yang sumber karbohidrat. Nah, makanan yang sumber karbohidrat itu anjurannya dalam sehari kita mengonsumsi 3-4 porsi. Kemudian untuk sayur-sayuran itu juga kita mengonsumsi 3-4 porsi. Dan Mbak Ikna tahu tidak berapa satu porsi makan sayuran dalam sehari? Saya juga belum tahu, mungkin sahabat juga mungkin banyak yang belum tahu, mohon dijelaskan gimana Bu? Oke, satu porsi sayuran yang dimaksud di sini adalah satu mangkuk full isinya sayuran. Nah, apakah Mbak Ikna dan teman-teman semua sudah makan satu porsi sayuran sehari? Nah, sepertinya belum gitu ya, Belum sahabat ya. Uap. Apalagi 3-4 porsi sehari, maka ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah kita harus mengonsumsi buah juga 2-3 kali sehari. Kemudian kita juga harus mengonsumsi makanan yang mengandung protein, sumber protein. Jadi ada yang dari hewani dan ada yang dari nabati. Yang dari hewani itu seperti telur, susu, daging, ayam, seperti itu. Kemudian kalau yang dari nabati itu yang kacang-kacangan. Yang umum kita jumpai adalah tempe, tahu ya, jadi berbagai macam kacang-kacangan. Kemudian seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya juga bahwa kita harus membatasi GGL istilahnya, gula, garam, dan lemak. Jadi kalau gula anjurannya dalam satu hari cukup 4 sendok makan. Kemudian untuk garam itu 1 sendok teh saja. Kemudian untuk lemak itu maksimal 5 sendok makan. Jadi ketika kita mengelola diet kita dalam sehari seperti ini, maka insya Allah kita juga memiliki daya tahan tubuh yang baik ya, karena kita menjadi orang yang sehat. Kemudian untuk beberapa zat gizi yang berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita ada beberapa ya. Jadi saya akan sebutkan beberapa seperti ada vitamin A, kemudian ada vitamin C, ada vitamin E, dan juga ada mineral, itu salah satunya adalah zinc. Jadi contoh dari keempat zat gizi ini itu fungsinya adalah meningkatkan sistem imun kita. Nah, asal makanannya itu dari mana untuk sumber vitamin dan mineral ini? Nah, untuk vitamin A itu banyak terdapat pada makanan-makanan yang berwarna orange, ciri khasnya seperti itu. Jadi misalkan kalau sayur itu kayak wortel, kemudian kayak buah-buahan itu pepaya. Tapi beberapa jenis sayuran juga mengandung vitamin A yang baik. Jadi seperti brokoli itu juga cukup baik. Kemudian untuk vitamin C, ini mungkin yang paling sering kita dengar vitamin C. Jadi biasanya itu banyak terdapat pada buah-buahan yang kalau ciri khasnya itu kecut, Mbak. Iya, agak asam gitu. Jadi kayak lemon, jeruk. Tapi hasil penelitian juga diketahui bahwa sebenarnya jambu merah itu kandungan vitamin C-nya lebih tinggi dibandingkan dengan lemon gitu ya. Saat ini malah lemon itu saya sempat ke pasar gitu ya, sampai sekilonya 135.000 karena saking COVID-19 ya sampai segini ya dampaknya kayak gitu. Jadi jangan kita hanya menganggap bahwa vitamin C itu hanya dari lemon, bahwa banyak sumber-sumber lainnya. Kalau dari sayur-sayuran itu juga sama, brokoli, leafy vegetables itu juga banyak sekali vitamin C-nya. Nah, kalau untuk sumber vitamin E-nya itu dia banyak berasal dari kacang almond. Nah, cuman kita mungkin jarang ya kalau di sini makan kacang almond. Mungkin nanti akan segera kita makan ketika kita di lebaran ya, biasanya ada kue atasnya kacang almond. Nah, kacang almond itu sumber vitamin E yang baik. Kemudian selain kacang almond juga kacang hijau dan berbagai macam kacang-kacangan juga cukup baik untuk vitamin E.
Dan yang terakhir zinc. Kalau zinc ini banyak terdapat pada bahan pangan hewani biasanya. Jadi kayak daging tanpa kulit, kemudian seafood, kemudian ayam. Nah itu sangat banyak kandungan zincnya. Sehingga ketika kita, intinya di sini adalah ketika kita makan beragam dengan kita makan sayur, buah, lauk, hewani, nabati, maka sistem imun kita akan bagus karena kandungan gizinya baik untuk meningkatkan sistem imun kita. Oke, Bu, seperti tadi dijelaskan ya bahwa selain makan makanan yang bergizi seimbang itu tentunya juga ada suplemen juga. Tadi juga disebutkan bahwa suplemen itu sebaiknya dikonsumsi pada saat badan kita memerlukan saja ya. Iya. Tapi kadang itu ada juga ya Bu ya yang orang itu menganjurkan untuk mengkonsumsi suplemen terus-terusan gitu. Itu gimana Bu? Nah iya, jadi kayak suplemen ya. Sebagai contoh orang paling sering adalah suplemen vitamin C. Kenapa sih vitamin C kayak gitu ya? Karena tadi kita sudah tahu bahwa vitamin C ini fungsinya adalah salah satunya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, kenyataannya ketika kita dalam keadaan sehat dan kita makan beragam, maka kita bisa mendapatkan vitamin C dari banyak sumber kayak gitu. Sehingga suplemen vitamin C tidak terlalu dibutuhkan. Ketika kita dalam keadaan drop, sakit kayak gitu, nah itu kita butuh memang suplemen karena terjadi peningkatan kebutuhan untuk vitamin C. Jadi teman-teman mungkin perlu ketahui ya bahwa sebenarnya kita itu hanya butuh vitamin C dalam satu hari itu sekitar 75 sampai 100 mg saja. Nah, bagaimana kalau kita itu minum suplemen? Dan sebagai contoh adalah suplemen yang bentuk tablet kayak gitu ya, 500 mg. Kita hanya menggunakan 100 di dalam tubuh kita, berarti sisanya kemana kayak gitu. Sehingga dia sebenarnya akhirnya mubazir karena sifat dari vitamin C ini adalah dia itu larut air. Kalau larut air, jadi kelebihannya akan dibuang lewat urin seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih mubazir ketika kita ini tidak sakit, kita makan yang beragam, buat apa kita makan suplemen? Tapi ketika kita butuh maka bisa kita gunakan. Cuma mungkin juga kalau saya pribadi biasanya ya terkait suplemen vitamin C ini yang tablet tadi kan dia 500 mg. Sehingga biasanya saya paruh 2 kayak gitu kan 250 mg. Itu saja masih berlebihan. Jadi kita bisa sharing, saya sama Mbak Ikna kayak gitu. Kita bisa sharing untuk menggunakan suplemennya. Oke. Selanjutnya Bu, selain suplemen yang seperti vitamin C tadi, ada lagi nggak sih Bu suplemen-suplemen yang lain yang bisa kami konsumsi? Bisa ya, kalau misalkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kayak gitu biasanya kita ya tadi vitamin C nomor 1. Kemudian paling yang tadi jadinya ada vitamin E juga, jadi dia ada juga dalam bentuk kapsul. Tetapi kalau tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh biasanya memang jarang dikonsumsi. Jadi kalau vitamin E kadang orang konsumsi tambahan itu untuk meningkatkan kecantikan kulit kayak gitu ya. Biasanya dia menggunakan suplemen vitamin E. Tetapi sama sih dia fungsinya karena meningkatkan daya tahan tubuh, ya bisa aja dikonsumsi, tidak masalah. Oke Bu, untuk selanjutnya gimana sih Bu tips pemenuhan zat gizi di masa pandemi seperti ini Bu? Ya, jadi masa pandemi seperti ini memungkinkan kita untuk stay at home gitu ya. Kita WFH, kita di rumah terus, sehingga sebaiknya kita membatasi sering-sering ke pasar, ya enggak? Karena menghindari kerumunan, karena semakin sering kita berkerumunan, semakin tinggi juga kemungkinan kita untuk terkontaminasi. Sehingga sarannya adalah yang pertama, sebaiknya dibuat rencana. Jadi rencana menu dalam misalkan 1 minggu kayak gitu. Nah, kita list semua bahan makanan dan menu yang ingin kita olah dalam 1 minggu, list juga bahan makanan apa saja yang dibutuhkan, kemudian berapa sih porsi dalam satu keluarga itu ada berapa orang, sehingga kita bisa menentukan berapa banyak sayur A, sayur B, sayur C yang harus kita beli. Kemudian yang kedua adalah kita beli sesuai dengan daftar yang sudah kita list yang sudah list tadi kayak gitu. Jadi tidak berlebihan juga tidak kurang kayak gitu, karena harapan kita tidak bolak-balik ke pasar kan. Tetapi ketika kita belanjanya juga berlebihan, maka sayang terbuang karena dia busuk dan lain-lain kayak gitu. Kemudian yang ketiga, makanan yang sudah kita beli tadi, bahan makanan sudah kita beli tadi, kita olah dengan cara yang benar. Nah, bagaimana? Yang pertama, kita harus pastikan dapur kita itu dalam kondisi yang bersih. Ya, kemudian pastikan juga tangan kita yang digunakan untuk mengolah makanan juga harus selalu bersih gitu ya. Maka selalu ada anjuran untuk cuci tangan. Kemudian yang ketiga juga pastikan alat-alat makanan, alat-alat yang kita gunakan untuk memasak itu selalu dalam keadaan yang bersih juga.
Kemudian yang ketiga, kita juga perlu memperhatikan penyimpanan. Tadi kan kita merencanakan untuk 1 minggu ke depan bahan makan apa aja yang akan kita olah dalam 1 minggu gitu kan. Sehingga ketika penyimpanannya tidak benar, itu juga akan mempengaruhi kandungan gizinya kayak gitu kan. Jadi kita harus perhatikan juga. Nah, bagaimana cara penyimpanan yang baik agar bahan makanan yang kita simpan tadi tetap dapat dipertahankan kandungan gizinya? Maka ada beberapa tips Mbak Ikna. Jadi yang pertama, contohnya seperti sayur-sayuran yang leafy ya, atau yang berdaun kayak gitu. Jadi sebaiknya itu sebelum disimpan, kayak kan kadang kita beli kangkung, bayam masih ada akarnya ya, itu kita potong terlebih dahulu, kemudian kita buang. Nah, kita tempatkan dalam wadah plastik. Sebelumnya wadah plastiknya itu kita taruh dengan tisu. Kalau misalkan tisunya bukan facial tisu ya, tapi tisu yang agak tebal yang biasa untuk habis ngegoreng biar terserap minyaknya. Nah itu, atau bisa juga menggunakan kertas putih kayak gitu, tidak masalah. Setelah ditata di kotak plastik tadi, kita tata juga sayurannya. Kita tutup rapat, kemudian kita simpan di rak dari kulkas. Nah, yang kedua untuk penyimpanan bahan makanan kayak model lauk gitu ya. Jadi kan kita tadi udah ngomong bahwa kita rencana untuk masak dalam waktu 1 minggu. Maka pasti kita mungkin bisa beli ayam itu bisa 4 kilo misalkan, kemudian ikan kita beli 2 kilo. Nah, sarannya adalah kita bersihkan ayam itu di air yang mengalir. Kita pastikan semua darahnya itu bersih ya. Pokoknya kita bersihkan benar-benar. Kemudian kita tiriskan sampai airnya dari ayam itu berkurang. Kemudian kita tempatkan di dalam plastik sesuai dengan porsi yang mau kita masak dalam 1 hari. Nah, kenapa seperti ini penting untuk kita lakukan? Ini untuk lebih efektif, Mbak. Jadi ketika 4 kilo ayam kita simpan dalam 1 plastik, kalau kita mau masak cuma setengah kilo, maka kita harus mentowing 4 kilo. Dan itu tidak efektif kan? Sehingga makan waktu yang cukup lama. Jadi sebaiknya adalah kita tempatkan, misalkan dalam 1 hari saya ingin masak sekitar setengah kilo atau 1 kilo, maka kita bikin dalam plastik-plastik sekitar 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Kemudian kita plastikin, kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita masukkan ke freezer. Ingat, kalau lauk tidak boleh ditempatkan di dalam chiller ya, jadi bagian bawah dari kulkas. Kalau lauk itu harus kita tempatkan pada freezer. Nah, yang berikutnya, kalau memang ada label di rumah, itu sebaiknya kita label kotak-kotak yang sudah kita tempatkan bahan pangannya tadi. Jadi misalkan saya beli wortel, saya tempatkan di dalam wadah, saya tulis tanggalnya, misalkan 16 April, maka saya tulis 16 April. Ketika saya beli wortel lagi, maka saya tahu wortel yang mana yang duluan kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, kita terapkan prinsip FIFO, first in, first out kayak gitu. Jadi bahan makanan mana yang duluan, itu yang harus kita habiskan duluan. Ya, contohnya nih, misalkan telur. Jadi telur kita di rumah tersisa setengah kilo kayak gitu. Kemudian karena takut habis, kita beli lagi setengah kilo. Nah, setengah kilo yang baru itu harus kita tempatkan di bagian lebih bawah, sehingga bagian telur yang atas yang kita ambil adalah telur yang lama. Nah, itu adalah beberapa tips untuk penyimpanan. Kemudian tadi ya, yang berikutnya 4, kita harus masak makanan itu sampai matang. Jadi tidak boleh banget kita itu masak makanan setengah matang. Kenapa? Karena kemungkinan untuk terkontaminasi oleh bakteri itu sangat tinggi. Ketika makanan yang kita makan terkontaminasi oleh bakteri, maka itu juga akan mengganggu sistem tubuh kita kan. Kita mungkin akan sakit sehingga imun kita turun. Ketika imun kita turun, kita juga akan mudah terkena COVID kayak gitu kan, terserang virus COVID ini. Nah, untuk tips yang terakhir, dalam mengolah makanan kita tuh harus selalu menggunakan air yang bersih. Selain itu juga menggunakan bahan makanan yang aman. Nah, bahan makanan yang aman di sini apa maksudnya? Kita tidak menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak boleh atau yang membahayakan bagi kesehatan kita. Contohnya mungkin yang berpengawet gitu ya? Iya, yang berpengawet, yang pewarna-pewarna yang tidak food grade kayak gitu, itu termasuk di dalamnya. Oke, tentunya info ini sangat bermanfaat ya Bu, karena mungkin sebagian kita
sekarang ini jika kita menyetok makanan seperti daging atau ayam itu biasanya kita meletakkannya dalam suatu tempat, tidak kita pisah-pisah gitu. Jadi ternyata nggak boleh di sahabat UAP TV. Nah jadi kita harus pisah-pisah dulu nih. Misalkan hari ini kita mau masak apa, kemudian yang untuk besok dan untuk besoknya itu harus dipisah-pisah. Jadi tidak boleh ditempatkan dalam suatu wadah. Nah untuk selanjutnya nih Bu, kita kan perlu tahu juga nih ya Bu, bahan makanan seperti apa sih yang harus kita simpan di dalam kulkas maupun yang harus kita simpan di luar kulkas Bu? Ya, jadi bener ya, kita tidak selalu harus menyimpan bahan makanan itu di kulkas. Jadi ada bahan makanan yang harus disimpan di kulkas, juga ada yang harus disimpan di dalam suhu ruang. Jadi yang pastinya harus disimpan di kulkas adalah yang pertama kayak daging-dagingan. Jadi daging, ikan, ayam, seafood. Nah seperti itu yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, ditempatkan di dalam wadah, kemudian masukkan ke freezer. Ingat di dalam kulkas itu ada bagian-bagiannya. Jadi yang bagian pembeku itu namanya freezer, kemudian yang di bawahnya adalah chiller. Nah kalau protein yang tadi ya kayak daging-dagingan itu harus wajib dan kudu disimpan di dalam freezer. Nah yang berikutnya adalah telur. Nah umumnya telur itu kita simpan itu di pintu kulkas, ya enggak? Kan ada tempat-tempatnya, ya. Tetapi sebenarnya itu bukan cara yang baik untuk menyimpan telur. Jadi sebaiknya telur itu sebelum ketika kita beli dari pasar, terkadang kan masih ada kotoran-kotoran sih, Mbak Igna ya. Jadi sebaiknya kita cuci dulu. Ketika ada kotor-kotoran, kita bisa sikat sedikit. Kemudian pastikan telur itu dalam keadaan bersih. Kemudian kita tiriskan. Atau cara lain supaya lebih cepat kering, maka kita lap satu-satu. Nah kemudian kita tempatkan telur itu dalam wadah atau baskom. Kemudian setelah kita tempatkan, kita masukkan ke dalam kulkas. Nah kulkas itu bukan di bagian pintu kulkas, tetapi di bagian rak dari kulkas. Jadi di rak-raknya itu atau yang kita biasanya sebutnya chiller. Karena kenapa sih telur itu tidak disarankan untuk disimpan di pintu kulkas? Karena bagian pintu kulkas adalah bagian dari kulkas dengan suhu yang paling tidak stabil. Artinya kita sering loh buka pintu kulkas. Jadi ketika kita buka suhunya akan naik, ketika kita tutup dingin lagi. Nah itu tidak baik untuk daya simpan telur. Nah kemudian yang berikutnya adalah sayur-sayuran yang leafy vegetables ya. Jadi sayuran-sayuran yang leafy vegetables itu sayuran daun ya, atau sayur-sayuran hijau. Nah itu dia cenderung lebih cepat rusak. Dia itu paling bertahan 1 sampai 2 hari saja kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita beli, kita bisa dahulukan untuk dimasak. Oh iya, satu lagi yang saya lupa, jadi di bagian dari kulkas itu paling bawahnya ada kayak kontainer. Nah itu tempat yang bagus untuk menyimpan sayur dan buah. Iya, jadi biasanya juga ditulis di situ ada vegetables, kemudian ada fruit kayak gitu. Jadi itu kita bisa langsung tempatkan. Tetapi ketika kita beli dalam jumlah yang sangat banyak kayak gitu ya, ada sayur banyak, buah banyak sehingga tidak cukup kontainernya, maka kita bisa akalin dengan kita tempatkan ke dalam wadah-wadah plastik tadi, kemudian kita tutup rapat dan kita masukkan ke dalam rak-rak kayak gitu. Nah, yang bahan makanan apa yang harus disimpan pada suhu ruangan? Jadi bahan makanan seperti beras, tepung, gula. Nah, itu jangan ditempatkan ke kulkas kayak gitu, malah tidak awet ya. Jadi dia harus ditempatkan di suhu ruang. Selain itu bahan makanan seperti umbi-umbian ya, kayak singkong, kemudian talas, nah kentang gitu ya, itu harus disimpan di suhu ruang. Itu lebih baik. Kemudian buah pisang. Nah, sebaiknya buah pisang itu tidak disimpan di dalam kulkas. Ketika buah pisang itu disimpan ke kulkas, dia akan cepat menjadi kehitaman. Nah, karena ada kerusakan fisik di sana. Jadi sebaiknya kalau pisang itu kita setelah kita beli ya kita taruh aja langsung di atas meja makan kayak gitu. Jadi itu bisa awet 3 sampai 4 hari. Untuk selanjutnya nih Bu, saya ini agak penasaran ya Bu, kadang tuh ada orang yang menyimpan obat-obatan itu di kulkas, itu seperti apa sih Bu? Iya, jadi kalau obat-obatan sendiri memang ada sih tempat di kulkas ya, jadi untuk naruh obat-obatan. Jadi kayak obat-obatan kadang ada yang berbentuknya kayak sirup, kayak gitu. Nah sirup itu sendiri biasanya dia zat aktif di dalam obat sirup itu kadang tuh kurang dari 1 bulan sebenarnya. Tetapi ketika kita menyimpan dia di suhu ruang, maka dia memang akan lebih cepat rusak kayak gitu. Jadi sebaiknya dalam waktu 1 bulan ya kita simpan di dalam kulkas, tidak masalah.
ya tadi ya, kalau kita simpan di luar ya dia bisa lebih cepat kurang bagus untuk zat aktifnya. Jadi mungkin lebih baik yang berbentuk seperti sirup gitu aja ya Bu ya. Kalau untuk tablet mungkin Tetap di suhu ruang aja, karena kita khawatirnya kalau kita simpan di kulkas malah ada lembab atau embun, malah obatnya itu malah basah. Nah Bu, kalau tadi kita sudah membahas banyak tentang cara meningkatkan imunitas tubuh melalui makanan yang bergizi dan seimbang. Ini ada lagi nih Bu, cara meningkatkan imunitas tubuh dengan cara berolahraga ya Bu. Tapi kan untuk kondisi seperti ini tentu banyak sekali tempat-tempat olahraga yang mungkin tutup ya Bu. Gimana sih Bu cara kita berolahraga di saat kita sedang WFH seperti ini Bu? Ya, jadi sebenarnya tidak ada alasan ya ketika kita WFH itu untuk kita tidak berolahraga kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa mencari alternatif lain. Caranya adalah sekarang tuh banyak banget loh di YouTube kayak gitu video-video aerobik. Nah itu bisa kita download atau kita live streaming kayak gitu kan. Kita gunakan aja sekitaran 40 sampai 1 jam di pagi hari untuk kita lakukan olahraga aerobik seperti itu. Jadi di YouTube itu kita ikutin aja gerakannya sesuai dengan yang ada di YouTube. Atau cara lain selain aerobik adalah bisa kita gunakan latihan tahanan. Jadi mungkin ada yang sudah pernah dengar mungkin ya di sana bahwa ada istilah 7 minutes workout. Jadi 7 minutes workout itu adalah latihan-latihan dengan menggunakan berat dari badan kita kayak gitu. Jadi di sana ada wall sit, kemudian ada sit up, push up, plank, side plank dan lain sebagainya. Masih banyak, ada sekitaran 12 gerakan. Nah, itu kita cukup menggunakan ruangan mungkin 2x1 cukup kayak gitu. Jadi dan itu cuma dilakukan 7 menit, tidak lama. Maka dia namanya 7 minute workout. Atau cara lainnya, misalkan saya nggak mau lah 7 minute workout terlalu berat kayak gitu ya, sehingga bisa juga kita kalau suka skipping ya skipping kayak gitu kan. Jangan lupa skipping juga termasuk olahraga yang cukup berat ya. Artinya semua kita sebelum melakukan olahraga kita wajib untuk stretching. Jadi pemanasan, jadi melonggarkan seluruh otot-otot kita supaya kita nggak trauma gitu. Trauma artinya ada cedera kayak gitu kan. Kalau kita hari ini udah 7 minute workout kayak gitu, kita ambil langsung 2 repetisi misalkan, jadi 14 menit. Besok lagi pasti kapok untuk tidak olahraga lagi, karena sakit semuanya pasti seperti itu, pegel-pegel. Maka harus pemanasan dulu, kemudian harus step by step kayak gitu. Jadi intinya adalah olahraga tetap bisa kok dilakukan di rumah. Oke. Untuk waktunya sendiri sebaiknya olahraga itu dilakukan yang paling bagus itu di waktu kapan sih Bu? Iya, sebenarnya untuk olahraga sendiri ya baiknya di pagi hari ya. Kalau tidak pagi hari, sore hari juga tidak masalah gitu ya. Jadi kalau pagi hari kan kita masih fresh kayak gitu. Jadi kita bisa pakai sekitar 40 sampai 60 menit. Nah, kenapa sih kita harus olahraga 40 sampai 60 menit? Karena sebenarnya di dalam tubuh kita kalau misalkan ada nih yang pengen kurus kayak gitu ya. Nah, itu pemecahan lemak baru terjadi setelah 20 menit. Sehingga kalau kita olahraga belum sampai 20 menit, maka belum ada lemak yang terpecah kayak gitu. Jadi sebaiknya saran saya adalah olahraga memang sekitaran 40 sampai 60 menit itu sudah cukup baik. Oke Bu, satu lagi nih Bu pertanyaannya. Akhir-akhir ini nih banyak sekali himbauan agar kita itu melakukan kegiatan pagi dengan cara berjemur. Itu gimana sih Bu? Apakah imbas dari berjemur itu bisa meningkatkan imunitas tubuh dan bisa mencegah penyakit corona ini Bu? Ya, jadi berjemur itu sebenarnya merupakan salah satu cara untuk memperoleh vitamin D. Jadi mungkin perlu diketahui ya bahwa vitamin D ini mempunyai fungsi antara lain untuk metabolisme kalsium dan fosfor, kemudian untuk menjaga fungsi otot dan saraf, juga salah satunya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita melakukan berjemur, maka vitamin D yang ada di dalam tubuh kita itu akan diaktifkan, kemudian dapat menangkal virus corona. Nah, salah satunya sebenarnya seperti ini ya, vitamin D pada dasarnya itu sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi istilahnya adalah prekursor vitamin D. Jadi letaknya adalah di bagian bawah kulit kita, tetapi dalam bentuk yang tidak aktif. Nah, bagaimana cara mengaktifkan vitamin D tersebut? Maka perlu adanya sinar UVB dari sinar matahari. Maka itu kenapa sih orang pada ngomong berjemur bisa meningkatkan imunitas tubuh? Ya, karena dia dapat mengaktifkan prekursor vitamin D yang ada di bagian bawah kulit kita sehingga aktif dan dapat meningkatkan imunitas tubuh.
Nah, untuk waktunya sendiri nih Bu, dibutuhkan berapa lama sih Bu untuk berjemur ini? Ya, jadi untuk waktu berjemur sendiri itu sebenarnya ada beberapa referensi ya. Ada yang bisa katanya 5 sampai 15 menit, 15 menit atau 30 menit seperti itu. Jadi kurang lebih sebenarnya berkisar antara 15 sampai 30 menit. Tapi umumnya orang sering berjemur itu sekitar 15 menit karena kalau kelamaan juga kan panas ya Mbak, kayak gitu ya. Jadi kemudian untuk waktu terbaik juga kita berjemur itu sebaiknya kalau zaman dahulu gitu ya, kita tahu bahwa katanya waktu terbaik adalah di antara jam 7 sampai jam 9. Nah, kenyataannya hasil penelitian terbaru yang dilakukan di Bandung kalau tidak salah ya tahun 2019 pada wanita hamil, hasilnya menunjukkan bahwa waktu terbaik untuk paparan sinar UVB dari matahari adalah sekitar jam 10 sampai jam 1 siang. Nah, sehingga sebaiknya kita bisa berjemur di siang hari kayak gitu, dan itu sebenarnya mungkin agak terik-terik ya Mbak mataharinya. Nah, jadi sebenarnya makanya tadi jangan sampai kita itu berjemur terlalu lama, apalagi kalau kita mau menggunakan waktu antara jam 10 sampai jam 13 ya, karena itu cukup panas, maka tidak usah terlalu lama. Karena kenapa sih kalau terlalu lama berjemur? Nah, kalau terlalu lama berjemur juga berbahaya Mbak. Jadi bisa merusak kulit kita, yang pasti kita bisa hitam gitu ya, karena kan sinar UVB bisa membakar kulit kita kayak gitu. Kemudian selain juga hitam atau merusak kulit juga bisa menyebabkan kanker kulit kalau terlalu lama terpapar dari sinar UVB ini. Jadi itu ya. Jadi intinya adalah waktu terbaik antara jam 10 sampai jam 1 dan durasinya kurang lebih sekitaran 15 menit. Selanjutnya nih Bu, seperti kita ini perempuan kan berhijab ya Bu, ada beberapa yang berhijab. Nah, itu kalau berjemur itu seperti apa ya Bu? Apakah paparan dari sinar mataharinya itu sama atau tidak dengan orang-orang yang tidak berhijab Bu? Iya, jadi kalau untuk wanita-wanita yang berhijab sebenarnya emang berbeda ya, karena luas permukaan tubuh kita yang terkena paparan matahari kan pasti berbeda dengan wanita-wanita yang tidak berhijab. Sehingga tadi hasil penelitian terbaru di tahun 2019 tadi dilakukan di ibu hamil. Nah, itu diketahui ya hasilnya atau konklusinya adalah untuk wanita yang berhijab disarankan untuk berjemur kurang lebih sekitar 60 menit. Sedangkan untuk wanita hamil yang tidak berhijab itu kurang lebih 30 menit. Nah, itu kan wanita hamil ya. Mungkin kalau untuk kita yang wanita yang lagi tidak hamil, artinya kebutuhan akan vitamin D-nya tidak meningkat, maka kita bisa berjemur tetap 15 menit untuk yang tidak berhijab, dan yang berhijab mungkin bisa ditambahkan. Karena tadi mengingat bagian tubuh kita yang mungkin terpapar oleh matahari itu tidak sama dengan wanita yang tidak berhijab. Nah, atau mungkin kalau memang kita ingin ya untuk tidak terlalu lama, maka kita bisa berjemur di rumah saja gitu ya, sehingga kita bisa tidak menggunakan hijab. Seperti itu. Oke Bu, gini Bu, kan ada tuh di sekitaran rumah saya gitu ya. Jadi para ibu-ibu itu kalau pagi mereka itu berjemur, tapi mereka itu sambil senam gitu Bu. Jadi tetap mereka itu menjaga jarak 1 meter, tapi mereka sambil senam. Ada instrukturnya juga. Itu kira-kira gimana Bu? Kalau itu sebenarnya kalau himbauan yang sekarang kan sudah jelas ya, tidak ada kerumunan. Nah, itu apakah banyak atau tidak kerumunannya? Tidak sih Bu, paling hanya 1-5 orang. 1-5 orang ya tidak masalah. Berarti apalagi kalau mereka menjaga jarak ya, minimal 1 meter, itu tidak masalah dan bagus ya, karena bisa melakukan olahraga sambil tetap terpapar oleh sinar matahari. Oke Bu, untuk sesi terakhir nih ya Bu, mungkin Ibu bisa memberikan tips dan trik sehat menurut Ibu untuk para sahabat UAP. Silakan Bu. Pesan untuk sahabat UAP untuk meningkatkan imunitas tubuh dalam menghadapi COVID-19 ini, yang pertama selalu makan dengan bergizi seimbang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Yang kedua, selalu sempatkan aktivitas fisik. Berikutnya, jangan lupa untuk berjemur setiap hari 15 menit saja. Kemudian dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita. Oke Bu Wiwi, terima kasih atas kehadirannya di Studio UAP TV Bu. Terima kasih sudah berbagi informasi mengenai tip dan trik untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini ya Bu. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Wiwi dapat bermanfaat bagi keluarga UAP dan sahabat UAP. Sampai jumpa kembali di Ada UAPA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.